Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bunda Aisiti Nurjamila selaku dosen mata kuliah berbicara yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada pimpinan para muhsinin Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan keselamatan terus tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Seli Muldianti dengan nomor pokok mahasiswa 2121004. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini, sekaligus sebagai penyaji materi yang pertama. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Putri Aulia Alpin dengan nomor pokok mahasiswa 2121005 sebagai penyaji materi yang keempat. Selanjutnya ada Amelia Nurfitri Anissa dengan nomor pokok mahasiswa 2121033 sebagai penyaji materi yang kedua. Selanjutnya ada Taufik Zidan dengan nomor pokok mahasiswa 2121038 sebagai penyaji materi yang ketiga. Materi yang akan kami sampaikan yaitu keterampilan berbicara, menyampaikan laporan. Kemudian rangkaian acara diskusi pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya yaitu penyajian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, hakikat laporan. Menurut Kraft, tahun 2004, laporan adalah cara komunikasi penulis menyampaikan informasi kepada seseorang karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dapat dikatakan pula bahwa laporan merupakan suatu macam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau sedang diselidiki dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang diambil. Selanjutnya, menurut Hasnun, laporan berasal dari bahasa Latin yaitu reporter, yang artinya membawa kembali dokumen tertulis yang disusun sebagai hasil dari prosedur untuk menjelaskan informasi. Pertelaan daftar perincian tentang suatu hal formal tentang fakta, catatan, atau hasil dari sesuatu dengan cara sistematis. Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Selanjutnya, menurut Widya Martaya tahun 2005, ia berpendapat bahwa penulisan laporan adalah penyampaian informasi yang bersifat faktual tentang sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan kata lain, penulisan laporan menyangkut 3 hal, yaitu yang pertama yang dilaporkan, yang kedua melaporkan, dan yang ketiga siapa laporan itu disampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan merupakan bentuk informasi yang disampaikan kepada orang lain atau suatu instansi atau badan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan sistematika tertentu yang menguraikan atau membahas sebuah masalah yang dihadapi disertai bukti-bukti dan fakta-fakta yang nyata. Slide selanjutnya. Selanjutnya jenis laporan. Laporan berdasarkan yang pertama ada laporan berdasarkan waktu. Laporan berdasarkan waktu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu laporan berkala dan laporan insidental. Laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu, seperti contohnya laporan harian,
laporan mingguan, laporan bulanan, atau laporan tahunan. Sedangkan laporan insidental adalah laporan yang dibuat apabila diperlukan. Selanjutnya, laporan berdasarkan bentuk. Laporan berdasarkan bentuk terbagi menjadi 3 jenis, yaitu laporan bentuk surat, laporan bentuk naskah, dan laporan bentuk memo. Laporan berbentuk surat adalah laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat yang isinya antara 1 sampai 4 halaman. Selanjutnya, laporan berbentuk naskah, yaitu laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik naskah pendek maupun naskah panjang. Selanjutnya, laporan berbentuk memo. Laporan berbentuk memo yaitu laporan yang ditulis menggunakan memo, umumnya berisi laporan pendek. Selanjutnya, laporan berdasarkan penyampaian. Laporan berdasarkan penyampaian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu laporan lisan, laporan tertulis, dan laporan visual. Yang pertama, laporan lisan. Laporan lisan merupakan laporan yang disampaikan secara langsung. Selanjutnya, laporan tertulis, yaitu laporan dalam bentuk surat dan angka. Selanjutnya, laporan visual, yaitu laporan yang disampaikan melalui penglihatan atau media lainnya seperti presentasi. Selanjutnya, laporan berdasarkan sifat. Laporan berdasarkan sifat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu laporan biasa dan laporan penting. Laporan biasa adalah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia, sehingga jika laporan terbaca oleh orang lain tidak menimbulkan dampak negatif. Sedangkan laporan penting adalah laporan yang isinya bersifat penting dan bersifat rahasia, sehingga hanya orang tertentu saja yang harus atau yang bisa mengetahui. Selanjutnya, laporan berdasarkan isi. Laporan berdasarkan isi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analisa, laporan kelayakan, dan laporan pertanggungjawaban. Laporan informatif adalah laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. Selanjutnya, laporan rekomendasi adalah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya, laporan analisa, yaitu laporan yang isinya berupa hasil analisa secara mendalam. Selanjutnya, laporan kelayakan adalah laporan yang isinya berisi tentang hasil penentuan kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik. Selanjutnya, yang terakhir, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas seseorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan menurut KRAP akan disampaikan oleh Amelia. Kepada Amelia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Nur Fitri Anissa, NPM 212121033. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, masih dengan pemaparan materi atau topik yang sama, yaitu mengenai jenis laporan. Namun, pada kali ini, jenis laporan ini adalah menurut pendapat atau pandangan dari Serap. Nah, menurut Serap, laporan ini dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 7 jenis. Di antaranya, yang pertama yaitu laporan berbentuk formulir isian. Nah, laporan berbentuk formulir isian ini merupakan suatu jenis laporan yang sudah memiliki bentuk baku seperti formulir. Nah, sehingga penerima laporan ataupun pembaca ini dapat menyimak, membaca, dan memahami apa yang tertera di dalam formulir tersebut secara detail dan secara tepat. Nah, selain itu, laporan berbentuk formulir isian ini juga kerap berisi mengenai angka-angka. Lalu seperti apa contoh laporan berbentuk formulir isian ini? Nah, apakah teman-teman pernah mengisi formulir pendaftaran pada saat teman-teman diterima di Universitas Siliwangi ini? Pernah. Saudara Putri Nesi? Oh ya. Apabila pernah, berarti itu merupakan suatu jenis laporan berbentuk isi.
formulir isian yang di dalamnya itu memuat identitas calon mahasiswa seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu laporan berbentuk surat. Nah, apabila suatu laporan tidak memiliki muatan-muatan seperti tabel ataupun hal lainnya, maka yang paling umum adalah laporan berbentuk surat. Laporan berbentuk surat ini merupakan suatu jenis laporan yang berbentuk surat seperti biasanya. Contohnya seperti laporan surat pada surat edaran, kemudian surat pemberitahuan, surat undangan kegiatan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu laporan berbentuk memorandum. Laporan berbentuk memorandum ini hampir serupa dengan laporan berbentuk surat. Hanya saja di dalam laporan berbentuk memorandum ini kata-katanya atau cenderung lebih singkat, seperti contohnya di dalam suatu nota, catatan kecil, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu laporan perkembangan dan laporan keadaan. Merupakan suatu laporan untuk menyampaikan suatu perkembangan yang telah dicapai di dalam suatu kegiatan. Sedangkan laporan keadaan merupakan suatu laporan kondisi di mana laporan itu dibuat. Nah, yang kelima yaitu laporan berkala. Laporan berkala ini merupakan suatu jenis laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik atau secara rutin selama 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Contohnya seperti laporan keuangan di dalam suatu perusahaan, baik itu di dalam perusahaan bank ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, yang keenam yaitu laporan laboratoris. Laporan laboratoris merupakan suatu laporan percobaan di dalam laboratorium. Contohnya seperti laporan untuk mengamati suatu pertambahan biji kecambah. Nah, yang ketujuh atau sebagian terakhir yaitu laporan formal. Laporan formal ini adalah laporan yang memiliki struktur yang lengkap, dimulai dari judul, halaman judul, sampai dengan daftar pustaka. Nah, beralih pada pembahasan atau materi yang selanjutnya, yaitu struktur laporan. Struktur laporan ini dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama yaitu halaman judul. Halaman judul ini memuat seperti judul, maksud dan tujuan penulisan, kemudian nama penulis, asal instansi, tahun, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini opsional, artinya boleh ada ataupun tidak, disesuaikan dengan kebutuhan ataupun keperluan. Nah, yang ketiga yaitu kata pengantar. Yang keempat daftar isi. Yang kelima ikhtisar atau abstrak. Ikhtisar atau abstrak ini berisi mengenai gambaran umum atau uraian singkat mengenai isi laporan. Yang keenam yaitu pendahuluan. Yang ketujuh isi laporan. Yang kedelapan kesimpulan. Yang kesembilan saran, 10 lampiran, dan 11 yaitu daftar pustaka atau sumber referensi atau dapat pula dikatakan sumber rujukan. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amelia yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Taufik Tidan. Kepada Taufik Tidan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Taufik Zidan dengan NPM 2121038 akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai hal yang harus diperhatikan oleh penyampai laporan. Yang pertama yaitu apa yang dilaporkan. Seseorang yang akan menyampaikan laporan harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa yang ia laporkan, baik melihat dari segi jenis laporan ataupun bahan laporannya. Jika sudah mengetahui apa yang akan dilaporkan, maka dalam penyampaiannya pun akan lebih maksimal. Kemudian, siapa yang melaporkan? Saat melaporkan suatu laporan, kita harus tahu posisi dan dapat memposisikan diri. Kemudian yang ketiga adalah kepada siapa laporan disampaikan.
Kemudian yang ketiga, kepada siapa laporan disampaikan. Sebagai penyampai laporan, kita juga harus tahu kepada siapa laporan ini ditujukan, agar laporan yang kita sampaikan itu bisa tepat sasaran. Kemudian bahan laporan. Sebelum menyampaikan laporan, kita juga harus menyiapkan bahan laporan terlebih dahulu. Hal-hal apa saja yang akan disampaikan, kemudian mengecek kembali apakah hal-hal yang akan kita sampaikan itu sesuai dengan data yang terjadi di lapangan. Kemudian menggunakan bahasa yang efektif, komunikatif, dan juga yang baik dan benar, agar laporan yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh audiens. Kemudian keruntutan laporan. Dalam menyampaikan laporan, itu harus secara sistematis dan detail, agar laporan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan secara lengkap dan utuh, tidak ada yang terlewat. Kemudian selanjutnya adalah kejelasan, pelafalan, dan artikulasi yang jelas. Kejelasan dan ketepatan dalam mengucapkan kata, serta kelancaran dalam pengucapan bunyi, juga harus diperhatikan agar laporan yang disampaikan itu tersampaikan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian kesesuaian intonasi, gerak-gerik, dan mimik dalam penyampaian. Cepat lambat dan tinggi rendahnya suara saat menyampaikan laporan, kemudian tidak kaku, tidak lebay, dan tidak terlalu cepat, serta tidak berbicara terlalu lama juga harus diperhatikan dalam menyampaikan suatu laporan. Kemudian selanjutnya yaitu kelancaran dalam pengucapan. Ketika menyampaikan laporan, seorang penyampai laporan haruslah menguasai bahan laporan. Hal ini supaya pendengar dapat memahami apa yang disampaikan oleh penyampai laporan. Kemudian keberanian dan kepercayaan diri. Seorang penyampai laporan juga harus memiliki rasa keberanian dan percaya diri yang baik supaya audiens dapat meyakini bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Taufik Kidan yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu yang terakhir, akan disampaikan oleh Putri Aulia. Kepada Putri Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi. Saya akan menyampaikan materi mengenai simpulan dan saran mengenai menyampaikan laporan. Secara singkat, laporan dapat diartikan sebagai penyampaian informasi yang bersifat faktual. Laporan yaitu informasi yang disampaikan oleh seseorang karena tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, contohnya yaitu laporan ketua pelaksana dalam suatu kegiatan. Laporan tersebut termasuk ke dalam jenis laporan pertanggungjawaban. Laporan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang berisi informasi mengenai suatu masalah yang berisikan fakta. Contohnya yaitu laporan hasil diskusi, di mana laporan ini dibuat secara tulisan, yaitu berbentuk makalah. Dan laporan tersebut termasuk ke dalam jenis laporan tertulis. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian laporan yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tersebut harus diperhatikan dalam penyampaian laporan secara lisan maupun tulisan. Selain itu, sampaikan laporan dengan runtut dan jelas, agar apa yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik tanpa ada kekurangan saat penyampaiannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Aulia yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu penampilan contoh penyampaian laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala
umuril jawadin wassalatu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du amin. Yang saya hormati Bantu Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Pak Andi Hadianto, kemudian yang saya hormati para pembicara, kemudian yang saya hormati juga pengurus dari asrama mahasiswa Surandiri, yang saya hormati rekan-rekan panitia dan juga semua peserta yang hadir di acara kali ini. Baik, saya sebagai perwakilan dari rekan-rekan panitia kita akan melaporkan berikut ya. Yang pertama, acara kita ini adalah seminar nasional ya dengan tema Wirausaha Muda untuk Produktivitas Ekonomi Indonesia. Ya, acara yang digelar pada hari ini akan dihadiri oleh 229 orang dari berbagai universitas dan juga ada yang dari umum juga seperti itu. Kemudian saya berharap kepada rekan-rekan semua yang ada di sini bisa mendapatkan manfaatnya manfaat baik secara praktis maupun bersifat non praktis seperti itu. Mungkin tidak banyak lebar, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Bahasa Indonesia, yang saya hormati mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara peringatan Hari Kartini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berkontribusi dalam acara peringatan Hari Kartini ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai laporan Ketua Pelaksana. Nama Kartini tentunya sudah tidak asing lagi di benak kita semua. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, di Jawa Tengah, tepatnya pada tanggal 21 April 1879. Beliau dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita di Indonesia. Kepeloporan Raden Ajeng Kartini ini wajib kita tiru dan kita amalkan, karena kini wanita Indonesia telah memperoleh hak-haknya sebagai wanita dan telah memperoleh kebebasan. Jasa-jasa Kartini yang besar bagi kaum wanita sudah selayaknya kita kenang dan teruskan perjuangannya. Berangkat dari sana, dalam rangka menghargai perjuangan Raden Ajeng Kartini, maka kami menyelenggarakan suatu acara peringatan Hari Kartini dengan mengusung tema Membangun Semangat Kartini pada Wanita Masa Kini. Acara ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 21 sampai 22 April 2022. Mengiringi kegiatan Hari Kartini, kami juga menyelenggarakan beberapa perlombaan untuk mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, seperti lomba menulis esai dengan tema Kartini Masa Kini, lomba membaca puisi, lomba menyanyi ibu kita Kartini, dan lomba fashion show. Dengan adanya momentum ini, diharapkan mahasiswa sebagai agen perubahan dapat lebih memahami makna dari peringatan Hari Kartini, serta dapat mewujudkan suatu generasi muda yang berintelektual, berbudi pekerti luhur, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Demikian laporan Ketua Pelaksana ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penyampaian materi dan penampilan video telah disampaikan. Semoga teman-teman semua paham dengan materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab yang akan dilaksanakan di Google Classroom. Kami menampung
3 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama, NPM, dan pertanyaannya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Reza Lestari. Kepada Reza, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada kelompok 6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 21212121009. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan kecemasan ketika berbicara untuk menyampaikan laporan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Reza yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Windy Natali. Kepada Windy, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang satu pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Natalia dengan nomor pokok mahasiswa 121. Di sini cara hari ini yaitu adakah tips atau cara yang efektif agar dalam laporan dapat disampaikan dengan baik. Jika ada, coba jelaskan. Seperti itu. Saya terima kasih lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Windy yang sudah bertanya. Mohon maaf tadi suaranya putus-putus, jadi nanti bisa dituliskan kembali pertanyaannya di Google Classroom. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Putri Lesti Ratnasari, NPM 212121013, izin bertanya. Hal-hal apa saja yang dapat menghindari kesalahan saat menyampaikan laporan? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Untuk jawabannya akan disampaikan di Google Classroom setelah forum Google Classroom saya buka. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk diskusi pada room Zoom ini telah selesai dan akan saya tutup. Kita beralih pada Google Classroom untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.